وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Nurul Salma yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat panjang umur kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Dan tidak terasa kita sekarang sudah memasuki hari ke-26 di bulan Rajab. Dengan kata lain, semakin dekat kita dengan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya tentu sangat tepat kalau dari sejak sekarang kita udah sering doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bisa kita mencontoh doa yang dibaca oleh para sahabat. Bahkan sahabat generasi terbaik umat ini, beliau sudah menyampaikan doa ini, sudah merengek-rengek kepada Allah, memohon kepada Allah lewat untayan doa ini 6 bulan sebelum Ramadan tiba. 6 bulan sebelum Ramadan tiba, setengah tahun jemaah. Doa yang berbunyi, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah diriku ya Allah agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wa sallimli Ramadan. Sampaikan Ramadan kepada diriku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Tatkala Allah memperkenankan dirinya bertemu Ramadan, hari-harinya dia lalui dari hari pertama sampai selesai. Bahkan kemudian berganti Syawal, semua prestasi ibadah yang dia lakukan di Ramadan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana enggak hafal doa itu, Ustaz. Boleh dengan lafaz apapun. Yaitu pun bukan Nabi yang ajarkan. Ini doa yang biasa dibaca oleh sebagian sahabat. Artinya seharusnya kita sudah memperbanyak doa kepada Allah agar Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, berikan saya kesehatan. Ya, dengan bahasa yang kita fahami masing-masing. Baik, dan Allah Maha mengetahui setiap munajat dari hambanya. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan sirah 10 sahabat yang dijamin surga. Dan sampai kita pada sosok sahabat Zubair ibn Al-Awwam. Masya Allah. Sosok sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Ya, bahkan secara khusus beliau adalah sahabat yang Nabi katakan sebagai hawari, pengikut setia. Inna likulli nabiyyin hawari. Sesungguhnya setiap nabi itu punya pengikut setia. Ya, punya pengikut setia. Dan Az-Zubair ibn Al-Awwam itu adalah hawariku, pengikut setiaku. Masya Allah. Baik, kita awali dari nasab Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Ayahnya itu bernama Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab. Ya. Kemudian ibunya namanya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Jadi kita faham Safiyah ini adalah bibinya Rasulullah. Sehingga hubungan Zubair ibn Al-Awwam dengan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sepupu. Sangat erat hubungannya. Masya Allah. Ya, sebagaimana kita ketahui anak-anaknya Abdul Muttalib itu diantaranya adalah Abdullah, ayahandanya Nabi. Ada juga ya Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab, Abu Talib, termasuk Safiyah. Jadi bibi ya, atau disebutnya dalam bahasa Arab itu Ammah. Ya. Dan Zubair ibn Al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad, ya, kembali ke Bani Asad, masuk kategori Quraisy juga, ya, masuk kategori Quraisy. Ya, nasab keduanya ini bertemu pada Qusay ibn Kilab. Dia sangat dekat hubungan beliau dengan Nabi SAW. Al-Awwam bin Khuwailid. Ya. Ada nama Khuwailid di situ. Istrinya Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Jadi bapaknya Az-Zubair ya dengan Khadijah istri Nabi itu adik kakak. Coba.
Jadi dari dua sisi nih. Nasab Az-Zubair ibn Al-Awwam dekat sekali dengan Nabi. Ya, nyambung nasabnya ya dengan Nabi, nyambung juga dengan istri Nabi yaitu Khadijah. Masya Allah. Kemudian di antara wanita yang beliau nikahi adalah Asma bin Abi Bakar, binti Abi Bakar. Ya, makanya beliau dari pernikahan dengan Asma binti Abu Bakar, Allah karuniakan beberapa orang anak, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair dan juga Urwah bin Zubair. Ya, dan anak-anak Zubair ini berarti hubungannya dengan ibunda Aisyah adalah keponakan. Makanya kita dapati kunyah yang disematkan buat ibunda Aisyah disebutnya adalah Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Dah ibunda Aisyah kita tahu nggak punya anak. Ya, Allah nggak karuniakan anak tatkala beliau dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat Nabi. Ya. Terus kalau ibunya Abdullah, ini Abdullah penisbatan kepada siapa? Ponakan, anaknya Asma. Karena Asma itu saudarinya ibunda Aisyah, cuma lain ibu. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak setiap kunyah itu penyandarannya kepada anak. Umumnya seperti itu. Ya, antum punya anak Yusuf, antum dipanggil Abu Yusuf. Ya, itu umumnya disandarkan kepada anak. Kunyah seperti itu. Tapi ada kalanya juga tidak kepada anak. Contohnya ya ibunda Aisyah. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Zubair ibn Al-Awwam beliau lahir, ayahnya beliau yang bernama Al-Awwam meninggal, ya, sehingga otomatis beliau diasuh oleh sang ibu Sofiyah binti Abdul Muttalib. Di dalam beberapa literatur sejarah, Sofiyah ini mendidik Zubair dengan cara yang keras, bisyiddatit tarbiyah, dengan pendidikan yang keras, kadang digebukin, dipukul kayak begitu. Ya, dan itu memang di masa lalu itu cukup bagus. Ya, walaupun ada juga nanti pihak-pihak yang ngerem nih, ya, ngerem Sofia agar jangan seperti itu, jangan terlalu keras. Di antaranya ya pamannya yang namanya Naufal. Ya. Naufal sering nasihatin Sofia, jangan kau keras terhadap anakmu Zubair. Baik. Tapi kemudian Sofia punya alasan. Kenapa beliau mendidik Zubair bin Al-Awwam dengan pendidikan yang keras? Ya, main fisik, ya. Karena memang beliau berharap Zubair nanti tumbuh menjadi seorang yang pemberani, menjadi kesatria. Karena di masa lalu, ya, orang-orang yang seperti ini akan memiliki makana, memiliki kedudukan, dipandang. Dan memang di masa lalu orang-orang yang seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh umat. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustaz, bisa nggak Ustaz polanya Sofia kita terapin di zaman sekarang? Lihat kebutuhan orang zaman sekarang seperti apa. Dan lihat pula mentalitas anak-anak zaman sekarang. Kira-kira pas ya? Gak pas ya. Ya, anak sekarang kan jangankan kalau kita bandingkan dengan masa Zubair. Ya. Di masa-masa kita aja nih, khususnya di masa anak yang kelahiran tahun 80-an, kita masih mengalami itu masa-masa guru-guru kita masih suka main fisik. Setiap hari Jumat kita nyodorin tangan nggak? Anak ingat banget tuh, setiap hari Jumat nyodorin tangan. Pemeriksaan apa? Kuku. Kalau lupa motong, apalagi udah banyak yang hitam gitu ya, siap-siap nih. Ya, rotan atau lidi atau apalah gitu ya. Digebuk mana? Dipukulkan ke tangan kita. Oh, Masya Allah. Dan kita biasa. Ya. Adapun kita ngadu ke orang tua pasti ngalahin kita. Ya. Nggak disiplin sih. Kan hari Jumat harus potong kuku. Paling begitu orang tua. Bagaimana kondisi zaman sekarang? Bukan cuma anaknya yang cengeng. Tapi orang tuanya pun cengeng. Ya, ujung-ujungnya ngadukan ya, pihak sekolah atau si guru. Ya, karena dianggap melanggar. Repot kalau udah begini. Makanya kesian guru-guru zaman sekarang. Udah gajinya nggak seberapa, under pressure dan sebagainya, tuntutannya tinggi. Subhanallah. Ya, baik. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Zubair dididik oleh sang ibu yaitu Sofia dengan pendidikan yang keras.
Ya, Taib, bahkan suatu waktu pamannya Naufal pernah menyaksikan Zubair diajak ke tempat yang gelap. Kemudian saat itu dia ditinggalkan sendiri oleh ibunya. Yang nggak peduli, Zubair nangis, ya ditinggalin. Kenapa? Ini pola pendidikan yang ibunya terapkan agar Zubair menjadi pemberani. Dan itu memang pada akhirnya berhasil gitu ya. Zubair ini menjadi sosok sahabat Nabi termasuk yang paling pemberani. Kemudian waktunya cukup, nanti kisah perang Khandaq luar biasa. Ya, karena percepat saja. Di saat Nabi SAW memerintahkan, ini fase sebelum pasukan kafir, pasukan musyrikin Quraisy dan juga pasukan koalisinya yang jumlahnya ada 10.000 pasukan, bergabung di dalamnya orang-orang dari kalangan suku Ghatafan, menggempur Madinah. 10.000 pasukan, ya, menggempur Madinah, sedangkan kaum muslimin hanya bisa mempersiapkan 3.000 pasukan saja. Luar biasa semua. Bahkan ada satu hari di mana ya diriwayatkan Nabi dan kaum muslimin nggak bisa melaksanakan sholat zuhur dan juga asar. Baru bisa mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu maghrib menjelang isya. Kenapa? Karena dari sejak perang dimulai terus menerus anak panah dilontarkan kepada ya kaum muslimin oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Karena pola perangnya zaman dulu itu di perang Khandaq, karena terpisahkan oleh Khandaq yang panjang, yang jauhnya 5 km, panjangnya 5 km, lebarnya 4 meter, kedalaman 4 meter, ya, sehingga pola penyerangan yang dilakukan oleh musuh melontarkan anak panah dari pagi sampai maghrib, sehingga Nabi nggak bisa melaksanakan salat zuhur, asar dan asar, kecuali mengerjakan ya bisa di waktu maghrib menjelang isya. Itu luar biasa. Nah, ketika akhirnya Allah berikan pertolongan, dikirimkan apa? Apa yang membuat pasukan musuh yang jumlahnya ya jauh lebih besar, 10.000 pasukan, akhirnya kalah? Allah kirimkan tentaranya. Berupa apa? Ar-rih. Angin, jemaah. Yang menghancurkan pasukan musuh. Kemah-kemah musuh tercabut. Alat-alat masak pun tertumpah, berdalik. Kuda-kuda perang mereka resah. Ya, cuma untuk memastikan kondisi pasukan musuh seperti apa, Nabi mengutus seseorang dari sahabat, siapa di antara kalian yang siap untuk ya ke wilayah musuh, menyeberangi Khandaq, kemudian masuk ke wilayah musuh, memeriksa. Dan saat itu suasana gelap karena api-api semua padam, karena angin yang begitu dahsyat. Tapi memang begitulah cara Allah tatkala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Itu kan sebenarnya antara wilayah pasukan musuh dengan pasukan kaum muslimin berdekatan, cuma dipisahkan oleh Khandaq. Angin itu hanya menghancurkan pihak musuh. Ya, Masya Allah. Nggak ada yang nunjuk tangan. Nggak ada yang mengatakan saya siap. Ya, musuh. Masya Allah. Sampai Rasul tawarkan lagi, nggak ada juga yang menyambut seruan Nabi agar di antara sahabatnya ya datang ke pasukan musuh untuk memeriksa. Akhirnya yang muncul siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya, Zubair, Masya Allah. Baik, dan ini diantara kisah heroik ya, yang menunjukkan keberanian sosok Zubair ibn al-Awwam. Nah, saking kerasnya pola pendidikan sang ibu, akhirnya pamannya Naufal nggak tega. Ya, sehingga pada akhirnya pamannya Naufal ini juga banyak berperan di dalam mendidik Zubair ibn al-Awwam. Kapan Zubair masuk Islam? Zubair ibn al-Awwam masuk Islam di tahun pertama kenabian. Ya Allah. Berkat dakwahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Ya. Sebagian ulama mengatakan saat itu usia beliau 15 tahun. Ada yang mengatakan 16 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih muda dari itu. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Intinya, Az-Zubair ibn al-Awwam masuk Islam masih dalam usia sangat muda. Luar biasa sih, Pak. Ya, karena memang pemuda perannya sangat sentral di dalam Islam. Ya, perjuangan Islam, kebangkitan Islam itu nggak lepas dari peran kaum muda. Makanya seharusnya ya libatkan kaum muda, bersinergi dengan kaum muda, bersinergi. Jangan kaum muda semua. Karena kalau kaum muda semua biasanya suka kebablasan. Iya, semangatnya menggelora, tapi pengalaman hidupnya masih sedikit. Sehingga perhitungan-perhitungannya kurang matang.
Ya, makanya jelinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menempatkan khamsuna rumman, 50 orang pasukan pemanah di Jabal Rumah di saat perang Uhud. Itu mayoritas kaum pemuda. Dari 50 pasukan itu 50 orang pasukan mayoritasnya adalah syabab, anak-anak muda. Tapi Nabi kombinasi panglima perang untuk pasukan pemanah itu sahabat senior Abdullah ibn Jubair. Itu pun kebablasan. Ya, tapi kalau mereka pada akhirnya turun ya, turun dan menjadi sebab kekalahan bagi kaum muslimin. Ya, baik. Jadi memang harus kombinasi, bersinergi antara yang tua dengan yang muda. Ya, kadang-kala kita dapati yang muda juga nggak dikasih panggung. Ini juga keliru. Kepengurusan masjid misalnya, kombinasi yang muda dengan yang tua. Yang tua dibutuhkan pengalamannya, yang muda ya energiknya, gesitnya dan sebagainya, ide segarnya dan sebagainya, semangatnya itu. Ini penting. Ya, jangan kemudian diberikan panggung. Atau jangan pula dibiarkan begitu saja tanpa bimbingan, Begitu juga yang muda harus memuliakan yang tua. Karena Nabi katakan barakatu ma'a akabirihim. Ini penting. Ini bagian dari bab adab nih. Keberkahan itu ada pada orang-orang tua di kalangan kalian, senior kalian. Itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Ini nih yang sepertinya sudah mulai pudar di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya para pemudanya. Ya, tatkala mereka kurang bisa menunjukkan rasa ta'zim, penghormatan terhadap orang-orang yang lebih tua. Bayangkan Nabi katakan al-barakatu ma'a akabirihim, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayahandanya Abu Bakar, siapa namanya? Abu Quhafah mau masuk Islam, usianya udah tua. Sebagian ulama katakan boleh jadi mendekati 100 tahun. Jenggotnya udah pada putih, gitu ya. Dibawa oleh Abu Bakar. Ini peristiwa menjelang atau saat Fathu Mekah. Abu Bakar bawa kepada Nabi, ini ayahandaku ya Rasul. Lu ingin masuk Islam. Akhirnya Rasul bilang, kenapa bukan kita yang datang? Ya, untuk menemui ayahmu. Allahu Akbar. Udah biarin aja ayahmu, dengan kata lain tinggal di rumah, kita yang datang menjemput dia. Ya, baik. Masya Allah. Jadi al-barakatu ma'akabirihim. Keberkahan itu ada pada senior-senior kalian, orang-orang tua di kalangan kalian. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, pertama beliau adalah salah satu dari tiang agama Islam. Ya. Di antaranya dari sahabat Umar ibn Al-Khattab, beliau pernah berkata, Zubair ibn Al-Awwam itu adalah amudun, ya, atau arkan min arkanil Islam. Zubair ini adalah tiang di antara tiang-tiang Islam. Artinya perannya di dalam Islam itu sangat besar. Khususnya di dalam perjuangan ya dakwah di fase-fase awal. Dakwah Islam itu fase yang sangat berat. Orang yang punya peran besar, nih orangnya. Az-Zubair ibn Al-Awwam. Bahkan Nabi pernah mengatakan likulli nabiyyin hawariyun. Setiap nabi itu punya penolong, punya hawari. Ya, wa hawari Az-Zubair. Dan hawariku, penolongku tidak lain adalah Zubair. Ya. Baik. Dan juga Zubair dia termasuk orang yang ikut dalam bai'atur ridwan. Ya. Yang mengucapkan janji setia kepada Nabi untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun kondisinya, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa. Dan kejadian itu terjadi di mana? Tahta syajarah, di bawah pohon. Masya Allah. Ya, yang kemudian di masa Umar ibn Khattab orang udah mulai banyak ya menjadikan pohon itu sebagai pohon keramat. Karena 1400 ya kaum muslimin berbaiat janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki. Masya Allah. Akhirnya mulailah orang menganggap, oh berarti pohon ini pohon keramat nih. Hanya orang kasak-kusuk cari di mana pohon. Umar tahu hal ini, ditebang oleh Umar. Bukan cuma ditebang, cabut sampai akar-akarnya. Karena khawatir kalau ditebang bisa tumbuh lagi. Masya Allah.
Makanya Umar dapat julukan apa? Al-Faruq, sang pembeda. Di hadapannya nggak ada wilayah abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih. Syirik-syirik, tauhid-tauhid. Nggak boleh itu bias. Masya Allah. Gimana kalau kira-kira pohon itu ada di Indonesia, coba? Sepertinya dibuat wisata religi. Dibikin paket nanti itu, ya Allah. Kunjungan ke pohon, bi'atul ridwan. Ya Allah. Zubair ibn Awam dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Ini konsep Nabi nih. Ketika membangun negara Islam di Madinah. Yang pertama binaul masjid. Membangun masjid. Kayak Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan Allah beri keberkahan nih. Ya, kepada semua pihak. Yang memang menjadikan ini satu lantai untuk masjid. Karena perannya dahsyat jemaah. Nabi sampai di kota suci Madinah. Sebelum sampai kota suci Madinah, Nabi tiba di Quba. Apa yang beliau lakukan? Bangun masjid. Bahkan itu menjadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa seorang yang keluar dari rumahnya, antum-antum yang umrah atau haji, keluar dari hotelnya, datang menuju masjid Quba, sudah dalam keadaan wudhu, sholat di sana, maka nilai sholatnya seperti dia mendapatkan pahala umrah. Luar biasa. Itu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya, setelah itu, selain membangun masjid, karena masjid memiliki peran yang sangat sentral, ya, sebagai pusat peribadatan, dia kemudian membicarakan hal-hal penting yang menyangkut keumatan dan sebagainya. Akan merawat korban perang pun bisa dilakukan di masjid. Kecuali yang nggak boleh apa? Bertransaksi jual beli, jangan. Ya, Ustaz gimana Ustaz kalau anak transaksinya lewat online nih, toko hijau, toko oranye gitu ya, transaksi sama itu. Ya, Nabi doakan tidak diberikan keberkahan orang-orang yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, al-mu'akhah, mempersaudarakan antara muhajirin, antara ansar. Ya. Nah, Az-Zubair ibn Awam pernah juga dipersaudarakan di antara dengan Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian pernah juga dipersaudarakan oleh Salamah bin Salamah. Ya. Kemudian ketika masih di Mekah, beliau juga dipersaudarakan dengan Talhah bin Ubaidillah. Seorang ulama yang bernama Ibnu Abdul Hadi, dia seorang penulis. Dia sejarah. Tatkala beliau menulis sejarah tentang sosok Zubair ibn Awam, beliau mengatakan ketika Nabi gandingkan dua sahabat, dua orang, ternyata Allah takdirkan mereka tuh memiliki nasib yang serupa. Dia jelaskan, contohnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ibn Khattab digandingkan sering di dalam penyebutan. Sehingga pada akhirnya kedua-duanya Allah takdirkan nasibnya sama-sama menjadi khalifah. Dan kedua-duanya juga Allah takdirkan ya masing-masing putrinya dinikahi oleh siapa? Rasulullah SAW. Putrinya Abu Bakar itu Bunda Aisyah dinikahi oleh Rasul. Putrinya Umar itu Hafsah juga dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Utsman digandingkan dengan Ali, sering digandingkan dengan Ali dalam penyebutan. Ya, keduanya menjadi khalifah dan keduanya menikahi putri Nabi. Utsman dapat siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ali Fatimah. Masya Allah. Nah, Talhah bin Ubaidillah itu sering digandingkan penyebutannya dengan Zubair. Ya, dua-duanya enggak jadi khalifah. Bahkan keduanya terbunuh dalam peristiwa yang sama, yaitu Ma'rakatu Jamal. Dalam perang Jamal. Ya Allah. Nah, secara fisik ini Zubair sahabat yang punya fisik sangat tinggi. Ya. Bahkan Hisham ibn Urwah ibn Zubair, cucunya, ya, sebagaimana riwayat dari Al-Imam Az-Zahabi, riwayat ini melalui Hisham. Hisham ini cucunya Zubair. Hisham dapat dari bapaknya itu Urwah. Ya, diceritakan bahwasanya kakekku itu adalah orang yang sangat tinggi. Ya, tulul jism, fisiknya, posturnya jangkung, sehingga tatkala beliau naik kuda dan kudanya kuda Arab, kakinya nyengser ke bawah. Bayang,
Pertama tingginya ya. Gambarannya saat kita naik bus atau naik Mio. Ya kan? Ya Allah. Beliau itu saking tingginya kayak begitu. Kuda Arab, kuda-kuda yang termasuk posturnya jangkung-jangkung ya. Ini apa jangkung ya, Masya Allah. Cucunya cerita kayak begitu. Bahkan beliau ya asy'ar. Jadi orang yang banyak ditumbuhi oleh bulu-bulu di tubuhnya. Termasuk di bagian sini. Dada ke bagian apa nih? Ya agak bahu ke lengan atas ya. Sehingga Urwah pernah cerita. Maaf, Hisham ibn Urwah pernah cerita. Tatkala aku pernah akan terjatuh, aku menyelamatkan diri dengan memegang bulu kakekku. Saking panjang yang digelas itu kan, ya bulu yang ada di badan kakeknya. Ya, baik. Nah, ini secara fisik seperti itu. Nah, kemudian ya Az-Zubair ibn Al-Awwam mengikuti semua pertempuran bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perang Badar, perang Uhud, Khandaq, ya, kemudian sampai Fathu Mekah, belum perang-perang yang lain. Ya, Masya Allah, beliau turut serta. Ya Allah, ini menunjukkan bagaimana ya patriotisme beliau, ya semangat satria beliau di dalam ya bela Islam, bela kaum muslimin, yang tentunya menjadi pengikut setia bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istri-istri Zubair, nah ini menarik. Di antaranya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baik. Kemudian dijelaskan kehidupan Zubair dengan Asma itu mengalami kehidupan yang sulit. Ya, nah, dari sisi ekonomi. Karena Asma tuh pengen dia bersedekah, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa, melainkan sekedar apa yang dibawa oleh Zubair ke rumah. Ya, bolehkah aku memberikan sedekah dengan harta itu? Kata Asma binti Abu Bakar. Rasulullah SAW mengatakan, berikanlah hartamu, ya, janganlah engkau tahan hartamu, niscaya akan dikencangkan pula rezeki atas dirimu. Masya Allah. Jadi silakan, kalau emang sudah menjadi miliknya, ya menjadi milik si istri, maka silakan sedekahkan. Jangan kita menahan harta kita untuk kita, ya, salurkan di pintu-pintu kebaikan. Ya, baik. Kemudian anak-anak Asma binti Zubair di antaranya adalah Abdullah bin Zubair dan juga Urwah bin Zubair. Istri Zubair yang berikutnya adalah Ummu Khalid binti Khalid ibn Sa'ad ibn As ibn Umayyah. Ya. Kemudian yang ketiga ada Ummi Kulsum atau Ummu Kulsum binti Utbah bin Abu Mu'aid al-Umayyah. Uqbah bin Abi Mu'aid ini tokoh yang pernah melakukan kezaliman terhadap Nabi. Kurang ajaran yang luar biasa. Ya, brengseknya ini orang yang tatkala dia meletakkan ari-ari onta di mana? Di punggungnya Nabi. Putri yang namanya Ummu Kulsum dinikahi oleh Zubair ibn Al-Awwam. Ya, kemudian istri beliau yang keberapa? Kedua, tiga. Ini keempat ya. Nah, Atiqah binti Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ya, Taib. Nah, itu juga di antara istri-istri Zubair ibn Al-Awwam. Sangat banyak, ada 4 ya. Nah, baik, bagaimana meninggalnya Zubair ibn Al-Awwam? Karena bersifat ketika peristiwa perang Jamal. Ya, perang Jamal terjadi tuntutan agar Khalifah Ali bin Abi Thalib mengeksekusi pembunuh Utsman. Ada sebagian sahabat di antaranya Talha, Zubair. Kemudian keduanya ngajak siapa? Ibunda Aisyah. Agar tuntutan segera mengeksekusi para pembunuh Utsman disegerakan. Tapi Ali punya kebijakan lain. Ali, Khalifah, ya, punya pertimbangan, stabilkan dulu kondisi negara. Kalau kondisi negara sudah stabil, urusan apapun akan lebih mudah. Nah, ternyata dua sahabat ini, Zubair dan juga Talha, tidak sependapat. Akhirnya keduanya berangkat menuju Kufah, ya, untuk bertemu dengan diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Termasuk juga Muawiyah yang paling kencang nih. Ya, tuntutannya kepada Ali, saya akan membaiat dirimu menjadi khalifah kalau engkau segera mengeksekusi para pembunuh
Utsman. Ya, itu tuntutannya. Bukannya Muawiyah ingin mengambil kekhalifahan yang ada pada diri Ali. Cuma itu dulu. Kisasnya harus ditegakkan. Kan Ali punya pertimbangan lain. Dan ternyata para ulama katakan ijtihadnya Ali lebih benar. Terbukti di masa Yazid ibn Muawiyah. Muawiyahnya sudah wafat, berganti kepemimpinan anaknya, itu Yazid. Di masa Yazid, belum semua para eksekutor, ya, Khalifah Utsman itu bisa dieksekusi. Karena mereka banyak jumlahnya. Ya, nah, akhirnya bergeraklah Zubair dan Talha didampingi oleh Ibunda Aisyah, membawa pasukan yang jumlahnya sangat besar. Ya, sehingga pada akhirnya ya Ali mendapatkan info adanya pergerakan pasukan yang besar. Ali menduga ini ada gelagat nggak baik. Akhirnya Ali pun bergerak ke arah yang sama. Di tengah perjalanan bertemulah ya kedua pimpinan ini, Ali dengan Talha, Zubair dan kubu Ibunda Aisyah. Akhirnya dijelaskan ini bukan dalam rangka untuk kudeta atau perebutan kekuasaan. Kami hanya ingin menuntut bagaimana agar para pembunuh Utsman dieksekusi. Akhirnya ketika Ali mengetahui tujuan mereka membawa pasukan yang jumlahnya besar bukan untuk ya mengkudeta, mengambil alih kekuasaan, ya pada akhirnya mereka sudah berdamai. Masing-masing beristirahat di kampnya masing-masing. Tapi tentu ya penyusup banyak. Ini pembunuh Utsman masih berkeliaran nih. Ada yang di kubunya Ali, ada yang di kubunya Talha. Mereka gerah nih kalau damai begini nih, pastinya mereka akan dieksekusi nantinya. Mereka akan dilacak sehingga mereka membuat satu makar. Ya, di antara mereka masuk ke barisan, ya ke kampnya pasukan Ali dan membunuhi beberapa pasukan Ali. Setelah ngebunuh, lari masuk ke pasukannya Talha. Begitu sebaliknya. Sehingga satu sama lain menduga, wah ini terjadi pengkhianatan. Perang nggak bisa dihindari. Wow, Akbar. Ya, sehingga pada akhirnya, ya, Zubair, kemudian Talha bin Ubaidillah, Ibunda Aisyah dan para sahabat yang lain pun, ya, turut serta di dalam pertempuran tersebut. Ya. Sehingga pada akhirnya, ya, Zubair akhirnya tersadar. Zubair akhirnya tersadarkan ya bahwasanya ya kubu yang benar itu adalah kubu Ali. Makanya tatkala ya Zubair sadar akan kekeliruannya, dia mundur dari pasukan yang sedang berperang di antara dua kubu. Ya dia nggak ikut terlibat. Ya beliau dan juga Talha mundur, tapi kemudian akhirnya Zubair ibn al-Awwam ya dibunuh. Ya. Pada akhirnya Zubair ibn al-Awwam dibunuh jemaah. Ya Allah. Baik. Yang membunuh dia adalah Amr ibn Jurmuz. Ketika Khabbab berkata, wahai Amr ibn Jurmuz, ini tamuku, tolong engkau jaga sampai aku carikan tempat tinggal untuk dirinya. Ya, kata Khabbab. Nah, Amr bin Jurmuz dia nggak tahu siapa nih tamunya si Khabbab. Ya, baik. Sampai kemudian di tengah malam Zubair mengucapkan syair, gubahan syair. Ya, yang intinya maknanya meninggalkan perkara yang dikhawatirkan kesudahan yang buruk bagi seorang itu lebih baik ya dibandingkan ya dia harus menerima berbagai macam cibiran. Ya, karena beliau menganggap ya beliau sadar ini udah keburukan nih kalau diteruskan. Makanya beliau akhirnya ya keluar dari kancah peperangan. Ya Allah. Taib. Dan sehingga pada akhirnya bait-bait syair ini didengarkan oleh Amr ibn Jurmuz. Ya. Amr ibn Jurmuz. Dan akhirnya dia tahu, oh ini Zubair nih. Ya, yang berada di kubu pasukan musuh. Dia dianggap sebagai musuh Ali. Nah, Amr ibn Jurmuz ini loyalis dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Dari kubu Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada akhirnya saat dia tahu, oh ini orang yang Zubair. Saat Az-Zubair ibn al-Awwam dalam sebuah riwayat, wa kana yusalli. Dia sedang salat malam. Ya. Saat itu dimanfaatkan oleh Amr ibn Jurmuz. Dia ambil tombaknya dan dia tikam dari arah belakang tuh Zubair ibn al-Awwam. Dan saat itu akhirnya menjadi sebab ya kematian bagi Zubair ibn al-Awwam. Bahkan tidak hanya itu, dipenggal kepalanya. Ya.
Akhirnya Abdullah, Amr ibn Jurmuz ini datang kepada Ali. Dia merasa telah berbuat sesuatu untuk orang yang sangat dicintainya. Ya Allah, dia bawa kepalanya Az-Zubair. La haula wala quwwata illa billah. Dan kemudian dia ketuk pintu rumahnya Ali. Ya. Dan kemudian dikatakan, wahai Ali, kata pengawalnya, pembunuh putranya Safiyah ada di pintu. Dia akan bertemu dengan dirimu. Dia bawa kepalanya Zubair. Ya Allah. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, biarkan dia masuk. Biarkan dia masuk. Ya, dan berikan berita gembira bahwasanya huwa finnar. Dia akan ada di dalam neraka, ya Allah. Ya Allah. Maka Ali berkata, waihaka, celaka engkau. Kenapa engkau bunuh dia? Dia sudah pergi, dia enggak ikut perang. Ya, demi Allah, kalaupun dia ditahan dan kau tidak boleh membunuh dia, apalagi kau bunuh dia dengan cara yang sangat kejam. Ya, kemudian dibawain juga tuh pedang Zubair. Maka Ali pun fabaka Ali. Ali menangis. Ya, dengan tangisan yang panjang. Ya, dan kemudian Ali berkata, waihaka ya Amr. Celaka engkau wahai Amr ibn Jurmuz. Kau bawa pedang ini. Betapa sering ini pedang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam setiap kancah peperangan, Zubair menggunakan pedang ini untuk membela Nabi. Dan sekarang sosok yang begitu setia kepada Nabi, kau penggal kepalanya. Ya, sesungguhnya kau di neraka wahai Amr. Ya Allah, jadi itu akhir kehidupan Zubair ibn Awwam, seorang yang sangat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa saya sampaikan. Indakum soal, fadhil. Ada pertanyaan? Soal zuhur kita di atas jam 12, jadi waktu kita sangat singkat. Ada pertanyaan juga? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf, dan tentu kita menampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.